Kali ini aku akan bercerita tentang kasus pembunuhan Angeline Margriet McGawe di Denpasar, Bali. Kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat dalam dan luar negeri. Pembunuhan yang sangat sadis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk mengulang kembali jalannya peristiwa sadis itu, berikut akan dipaparkan rentetan peristiwa hilangnya Angeline sampai ditemukan tewas di dekat kandang ayam rumah Margriet McGawe. Angeline merupakan putri dari pasangan Rosidik dan Hamidah. Dia diadopsi oleh keluarga Margaret sejak bayi. Orang tua Angeline menyerahkan anaknya kepada Margaret lantaran tidak memiliki uang untuk menebus biaya klinik. Saat Angeline lahir, penghasilan Rosidik waktu itu hanyalah 30.000 per hari. Warga Banyuwangi ini hanya bekerja sebagai kuli, sementara biaya persalinan Hamidah saat ini mencapai 600.000. Ketika dalam kondisi sulit itulah orang tua Angeline diperkenalkan oleh Margaret melalui tetangga kosnya. Saat itu Margaret berjanji akan menjaga serta merawat Angeline dengan baik dan mereka pun percaya. Setelah dipertemukan dengan Margaret di sebuah klinik di daerah Canggu, Kuta Badung, dia mengaku diajak ke notaris untuk membuat perjanjian hitam di atas putih. Lalu Rosidik diberi uang 1,8 juta oleh Margaret. Janji Margaret untuk merawat Angeline dengan baik ternyata diingkarinya. Selama di rumah Margaret, Angeline diperlakukan seperti budak kecil. Dia harus memberi makan ratusan ayam ternak milik Margaret. Sebelum selesai memberi makan ayam, Angeline dilarang makan dan berangkat sekolah. Kegiatan ini dilakukan Angeline setiap hari sebelum berangkat sekolah. Untuk itu Angeline harus bangun sejak subuh. Bahkan ketika makanan dan minuman ayam kurang, Angeline selalu diteriaki dan dimarahi oleh Margaret. Dengan nada menghina tanpa belas kasihan, Margaret menyebut Angeline sebagai anak yang tidak tahu diri. Tak jarang Angeline menjadi korban penganiayaan Margaret jika telat memberi makan ayam. Pernah suatu ketika ada anak ayam Margaret yang hilang satu dan tidak ketemu. Kesal anak ayamnya hilang, Margaret lalu memukuli Angeline. Margaret juga kerap menjambak rambut Angeline yang panjang. Tindakan ini diterima Angeline hampir setiap hari. Wali kelas 2 SD 12 Sanur, Sri Wijayanti mengatakan, setiap hari Angeline terlihat kusut, pakaiannya kotor, rambutnya berantakan dan bau kotoran ayam. Karena itulah seringkali dia yang mengkeramasinya. Ya, saya pernah mencuci rambutnya. Waktu itu anaknya kotor sekali. Mulai dari rambut, telinga, leher itu berkerak semuanya, Terang Sri saat ditemui wartawan. Dia juga sering melihat luka lebam pada tubuh Angeline. Pernah suatu hari, Margaret menemuinya dan mengatakan terima kasih telah memberikan perhatian kepada anaknya. Namun, dia tidak menanyakan sebabnya karena takut. Meskipun demikian, dia tidak menanyakan sebabnya karena takut. Sebelum ditemukan tewas dibunuh ibu angkatnya sendiri, Angeline dikabarkan menghilang dari rumah di kawasan Denpasar, Bali. Kabar menghilangnya Angeline mulai diberitakan pada Sabtu 16 Mei 2015. Saat menghilang, bocah cilik berparas cantik ini mengenakan daster panjang berwarna biru muda, sendal jepit berwarna kuning, rambut dikuncir dan berbadan kurus. Angeline terakhir kelihatan saat tengah bermain di halaman depan rumahnya di Jalan Sedap Malam. Pihak keluarga Margaret awalnya membangun opini bahwa Angeline hilang dibawa lari oleh orang tidak dikenal.
Kabar menghilangnya Angelin juga sempat dikabarkan di jejaring sosial Facebook. Namun saat wartawan mengkonfirmasi hal ini kepada Kapolsek Denpasar Selatan, kabar hilangnya Angelin ini dibantah. Upaya petugas akhirnya membuahkan hasil. Angelin ditemukan pada Rabu 10 Juni 2015. Saat ditemukan, Angelin sudah tidak bernyawa. Mayatnya ternyata dikubur bersama boneka Barbie di rumah Margaret, Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar. Mayat Angelin ditemukan oleh tim gabungan Polda Bali yang terdiri dari Polsek Denpasar Timur dan Polresta Denpasar di belakang kandang ayam. Tepatnya dekat pohon pisang yang di depannya ada tumpukan sampah. Penemuan Angelin sempat menggemparkan warga Bali. Bocah yang tadinya dikabarkan hilang dan diculik ternyata tewas dihabisi oleh Margaret, ibu angkatnya sendiri. Menurut polisi yang mengangkat jenazah Angelin, pada lehernya ditemukan luka goresan bekas jeratan. Diduga Angelin dijerat dengan tali. Polisi juga menemukan banyak luka memar di tubuh siswi kelas 2 SD 12 Sanur itu. Tidak hanya itu, kepala Angelin juga dibenturkan ke lantai dan tembok. Benturan keras inilah yang diduga menyebabkan Angelin meninggal dunia. Setelah tewas, mayat Angelin bahkan dilecehkan. Temukannya mayat Angelin disusul dengan penetapan tersangka pembunuhan. Tersangka pertama yang ditetapkan polisi sebagai tersangka adalah pembantu rumah tangga Margaret, Agus Taiham Damai. Saat pembunuhan terjadi, Agus baru 1 minggu bekerja dengan Margaret. Penetapan tersangka ini baru diketahui pada Rabu 10 Juli 2015. Dalam prarekonstruksi kejadian, terungkap Agus membunuh Angelin. Agus membunuh Angelin pada adegan ke-7 dengan cara membenturkan kepala Angelin ke tembok dan lantai berkali-kali. Agus juga mencekik leher Angelin dengan tangannya hingga tubuh bocah malang itu lemas. Saat Angelin tidak berdaya, Agus sempat diminta untuk memperkosa Angelin. Namun Agus menolaknya. Setelah Angelin tewas, dia langsung menguburnya bersama boneka Barbie kesayangan Angelin. Kepada polisi, Agus mengaku melakukan pembunuhan keji itu tidak sendiri. Dia disuruh majikannya yaitu Margaret. Keterangan Agus dijadikan dasar untuk menjadikan Margaret tersangka kedua. Pada awalnya Margaret ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan Angelin. Baru kemudian menjadi tersangka utama pembunuhan Angelin. Dalam sidang terungkap bahwa Margaret adalah pelaku utama pembunuhan itu. Sidang kasus pembunuhan Angelin berjalan sangat alot hingga berlangsung 4 bulan. Selain karena adanya dugaan praktik kecurangan pada majelis hakim, juga adanya permainan di kepolisian. Sidang yang awalnya dipimpin Hakim Ketua I Gede Ketut Wanugraha, Made Sukreni, dan Ahmad Patensili dipindahkan ke Ambon. Penyebabnya karena sidang berlangsung sangat lambat dan berlarut-larut. Pada pihak kepolisian, kecurigaan akan adanya permainan terjadi saat video pemeriksaan Agus berhasil diperoleh tim pengacara Margaret. Video itu merupakan dokumentasi Polri yang sifatnya rahasia. Setelah melewati proses yang melelahkan, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agus dan penjara umur hidup kepada Margaret. Nah, itu tadi cerita pembunuhan Angelin Margriet Megawe di Denpasar, Bali.